Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kalian belajarnya ditemani lagi oleh ibu. Nah, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai ya. Berdoa selesai. Anak-anak, ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau interaksi di luar rumah. Nah, kalian juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat meningkatkan imun di dalam tubuh agar virus corona tidak hinggap di tubuh kita. Nah, agar kalian lebih semangat, coba kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku temanya. Anak-anak, hari ini kita memasuki subtema baru, yaitu subtema 4 mengenai perkembangan teknologi transportasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu terdapat 5 tujuan. Nah, kalian bisa membacanya di video ini ya. Anak-anak, siapa yang senang berlibur? Pasti semuanya senang berlibur ya, sama seperti Benny dan keluarganya yang berlibur ke rumah paman. Nah, terdapat teks cerita, yuk kita baca bersama-sama atau kalian bisa membacanya di halaman 170. Kita baca bersama-sama ya. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu orang berpergian dengan menggunakan bendi. Saat ini orang berpergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Nah, anak-anak, dari teks yang kalian baca, coba kalian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Kemudian kalian tuliskan isi cerita atau isi dari setiap paragraf. Terdapat 4 paragraf ya. Nah, kalian tuliskan isinya dari masing-masing paragraf. Tulis pada kolom yang sudah ibu sediakan. Nah, setelah membaca cerita Benny yang sedang berlibur ke rumah paman, mari kita baca teks yang kedua, yaitu mengenai Udin juga berlibur menggunakan alat transportasi yang berbeda. Kita baca terlebih dahulu teksnya secara bersama-sama ya. Ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek dan nenek. Udin dan Mutiara sangat senang. Udin dan keluarganya pergi ke Cirebon dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun kereta dengan angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk ke stasiun kereta sambil menunjukkan tiket. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong. Kereta berjalan di atas rel kereta. Rel kereta terbuat dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan. Di dalam kereta juga ada toilet. Selama di kereta, Udin menikmati pemandangan yang indah. Kereta melintasi jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, mobil, bus, beca, dan dokar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur dapat menikmati perjalanannya dengan kereta.
Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya berpergian. Ia juga berterima kasih kepada bapak masinis yang membawa ia dan keluarganya sampai di Cirebon. Dari cerita Udin, kita tahu bahwa alat transportasi yang Udin gunakan untuk pergi ke Cirebon adalah kereta ya. Nah, dari cerita juga pasti kalian menemukan kosakata-kosakata yang baru kalian kenal. Nah, maka dari itu coba kalian tuliskan kosakata yang kalian temukan, kemudian buatlah sebuah kalimat. Kalian harus menuliskan 5 kosakata dan juga 5 kalimat dari kosakata yang kalian temukan. Kerjakan seperti atau pada tabel yang sudah Ibu sediakan ya. Nah, anak-anak, alat transportasi yang sering kita lihat di jalan salah satunya adalah mobil ya. Nah, apakah kalian suka naik mobil? Ya, apakah kalian ingin menjadi perancang mobil? Nah, mari kita rancang sebuah mobil menggunakan bahan dari kardus bekas. Dalam membuat mobil-mobilan dari kardus bekas terdapat beberapa teknik. Yang pertama ada teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Nah, sebelum kita membuat mobil-mobilan, mari kita pelajari terlebih dahulu teknik-teknik yang dapat digunakan dalam membuat kerajinan. Yang pertama, teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Yang selanjutnya ada teknik sambung. Teknik sambung adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Ada yang dikenal lagi dengan teknik konstruksi, yaitu teknik dengan cara mencetak atau menyusun atau membentuk bahan sesuai model atau produk kerajinan yang akan dibuat. Dalam teknik potong, alat dan bahan atau peralatan yang kita gunakan ada cutter, gunting, pisau, kemudian tang, gergaji, dan juga tape dispenser. Kemudian di teknik sambung yang kita gunakan adalah staples, jarum, mesin jahit, kemudian ada lem, lalu ada palu, kemudian alat las, solder, dan juga obeng. Lalu pada teknik konstruksi, peralatan yang kita gunakan adalah cetakan dan juga pola. Nah, yang selanjutnya ada cara kerja dari beberapa teknik yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, dalam teknik potong, teknik yang atau cara kerja yang digunakan yaitu digunting, dicacah, disayat, dibelah, dipotong, diraut, kemudian digergaji, disobek, dan diiris. Lalu pada teknik sambung, cara kerjanya yaitu dilekatkan atau ditempel, disolder, kemudian disekrup, dipalu, dilas, diikat, dijahit, dan dianyam. Lalu pada teknik konstruksi, cara yang digunakan adalah dicetak, dipola, dan disablon. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis bahan yang bisa digunakan untuk kerajinan. Yang pertama ada bahan keras. Bahan yang keras adalah yang mempunyai sifat keras dan juga padat. Contohnya kayu, batu, baja, kemudian aluminium, besi, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada bahan lunak, yaitu bahan yang mempunyai sifat lunak dan mudah untuk dibentuk. Contohnya adalah tanah liat, plastisin, gipsum, lilin, dan juga sabun. Ketiga ada bahan organik. Bahan ini berasal dari alam. Contohnya ada daun, kayu, rotan, karet, batu, eceng gondok, kemudian tanah liat, bambu, dan juga akar alam dan serat alam. Yang keempat ada bahan anorganik. Bahan ini merupakan bahan buatan manusia atau bahan yang berasal dari sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Contohnya kain sintetis, plastik, besi, tembaga, sabun, perak, aluminium, lilin, logam, dan juga plastisin. Dan yang selanjutnya ada bahan daur ulang, yaitu bahan bekas yang dapat dibuat kerajinan atau juga bahan limbah. Contohnya kertas daur ulang. Selanjutnya ada motif ragam hias dalam membuat kerajinan. Yang pertama ada motif flora.
Nah, motif ini ragam hiasnya dengan berbentuk tumbuhan. Yang kedua ada fauna, yaitu ragam hias yang bentuknya itu menyerupai hewan. Lalu yang ketiga ada geometris, yaitu ragam hias dengan bentuk bangun datar. Yang keempat tumpal, yaitu ragam hias dengan bentuk tepian segitiga. Lalu yang kelima meander, yaitu ragam hias dengan berbentuk tepian lekuk siku. Nah, sekarang mari kita membuat mobil-mobilan. Nah, ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan dan langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah kertas HPS, gunting, lem, selotip, penggaris, kemudian spidol, lalu ada kardus. Nah, langkah yang pertama adalah siapkan peralatan atau alat bahan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong. Lalu yang ketiga, buatlah pola pintu mobil di bagian kanan dan kiri seperti gambar yang Ibu tampilkan. Lalu yang keempat, potong garis sesuai garis atau seperti yang Ibu contohkan pada gambar. Yang kelima, buatlah pola kaca dengan bagian atas kardus. Contohnya seperti gambar yang Ibu tampilkan. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Lalu potong pada 3 bagian sisi. Lalu lipat potongan ke arah atas sehingga membentuk sebuah kaca atau seperti yang Ibu contohkan atau tampilkan. Setelah itu yang ketujuh, kalian potong kertas berwarna putih atau kertas HPS-nya berbentuk persegi panjang atau disesuaikan dengan ukuran kaca jendela mobil kalian ya. Kemudian tempelkan kertas tersebut di bagian kaca mobil. Yang terakhir adalah lipatlah kardus bagian belakang seperti menyerupai kursi bagian belakang mobil atau kalian bisa melihatnya di gambar yang Ibu tampilkan. Nah, mobil sudah jadi. Selamat mencoba ya anak-anak. Nah, dari kegiatan ini kalian sudah melakukan teknik-teknik dalam kerajinan, yaitu memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan, kemudian memotong kertas dan menempelkannya pada bagian kaca depan. Selanjutnya, kalian juga melipat potongan bagian untuk kursi bagian belakang. Nah, semua itu adalah cara-cara dalam membuat kerajinan tangan. Anak-anak, coba kalian perhatikan bentuk kaca mobil yang tadi sudah kalian buat pada mobil-mobilan. Berbentuk apa ya? Iya, benar, berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kalian perhatikan bangun datar yang Ibu tampilkan. Bangun datar ini memiliki ukuran ya. Panjangnya atau bagian atasnya berukuran 20 cm. Kemudian bagian sisi kanan atau lebarnya berukuran 10 cm. Nah, jika kalian akan menghias kaca mobil menggunakan pita, nah berapa panjang pita yang kalian butuhkan untuk menghias tepi kaca mobil tersebut? Mari kita hitung bersama-sama. Coba langkah yang pertama adalah kita lihat panjangnya merupakan atau 20 cm. Kemudian lebarnya adalah 10 cm. Nah, bagian atas dan bagian bawah ukurannya sama ya. Maka dari itu kita tuliskan terlebih dahulu bagian bawahnya 20 cm. Kemudian lebarnya tadi 10 cm. Nah, sisi kanan sama dengan sisi kiri ya. Maka dari itu kita tuliskan 10 cm juga di sisi kiri. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan semua sisinya. Nah, 20 cm ditambah 10 cm, kemudian ditambah 20 cm dan ditambah 10 cm. Maka dari itu hasilnya 60 cm. Jadi kita membutuhkan pita untuk mengelilingi tepinya yaitu 60 cm. Nah, sekarang coba kita hitung kedua bangun lainnya. Ibu punya 2 bangun lainnya. Coba kita hitung bersama-sama. Bangun A kelilingnya berapa ya? Ya, panjangnya 15 dan lebarnya 8. Kita ikuti langkah yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kita tulis bagian atasnya yaitu 15 dan bagian bawahnya juga kita tulis 15. Kemudian bagian sisi kanan atau lebarnya 8, maka dari itu kita tuliskan pada bagian sisi kirinya juga 8.
Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita hitung. Berarti 15 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 8 sama dengan 46. Nah, selanjutnya pada bangun yang B. Coba kalian hitung hasilnya berapa ya? Ya, benar, hasilnya 35. Nah, sekarang coba kalian berlatih menghitung keliling bangun datar yang sudah Ibu tampilkan di soal LKPD. Selamat mengerjakan! Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal, mulai dari mengetahui alat transportasi yaitu kereta dan juga bendi ya. Lalu kita juga menghitung keliling bangun datar dan kita juga membuat mobil-mobilan dari bahan kardus dan juga kita mempelajari mengenai teknik-teknik yang dapat digunakan dalam membuat kerajinan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan juga dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.